Selamat pagi jemaat sekalian. Boleh duduk deh. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Karena kita tidak tahu berapa hari lagi kita punya yang kita masih bilang masih baik. Ya. Oleh sebab itu, selama masih bisa dikatakan hari ini, jangan kita mengeraskan hati. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 24. Ini pasal yang terakhir. Dan kita akan membaca satu ayat yang sudah sangat terkenal, ayat yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama, Yosua pasal 24, ayat yang ke-15. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ada firman Tuhan yang benar. Bukan saja kami membacanya relevan untuk orang-orang 2000, 3000 tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini Tuhan, ini menjadi pedoman buat kami hidup. Nah, biarlah kami bisa mempelajarinya, merenungkannya. Dan firman ini, kebenaran itu akan mengubah kami. Dan dia menjadi harta yang tertanam di dalam ladang hati kami. Dan setiap kali kami menggalinya, kami membukanya, kami mengeluarkan harta-harta karun, yaitu kebenaran. Sehingga di dalam hati kami melimpah dan kami dapat bagikan kepada orang lain juga. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa yang Yosua katakan ini adalah pada akhir dari kepemimpinannya. Dia sudah tua. Dia kumpulkan orang-orang Israel. Suku-suku yang tadinya sudah dia pimpin masuk ke Kanaan. Kemudian mereka masing-masing melakukan pertempuran di daerah masing-masing, membuka daerah-daerah mereka masing-masing sesuai dengan yang sudah diundikan. Lalu kemudian Tuhan sudah mengaruniakan keamanan, mengaruniakan kemakmuran kepada mereka. Nah sekarang Yosua mau pamit. Dan dia menantang mereka. Bagi orang-orang Israel pada waktu itu, Yosua adalah generasi yang tua. Tetapi dia menantang orang-orang muda yang dia tinggalkan itu, yang akan menggantikan dia. Dia menantang mereka. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Lalu dia bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempelajari bagaimana Yosua menjadi suatu role model. Nah bukan hanya Yosua saja. Kaleb, teman setianya Yosua. 2 orang ini luar biasa. Tetapi saya ingin mengajak kita melihat bukan saja pada saat mereka sudah tua, tetapi waktu dari mereka muda. Jadi renungan kita terutama hari ini adalah bagi orang-orang muda. Nah tentu tergantung definisi Anda. Ya, saya yakin di sini pasti banyak yang ngaku-ngaku masih umur 17 gitu ya. Terserah angka sebenarnya berapa, tetapi mengaku-ngaku masih muda. Dan nggak apa-apa. Ya. Saya juga mungkin dianggap masih muda, walaupun saya menganggap diri saya sudah tua. Tapi mungkin kita bisa dianggap masih muda. Orang-orang muda, kita ini, bisa menjadikan Yosua dan Kaleb sebagai role model. Nah pertama kita mau melihat bagaimana iman mereka luar biasa. Kaleb, siapa Kaleb ini? Kalau kita lihat di dalam sebelumnya, di bilangan pasal yang ke-14 atau 13, tidak usah kita baca. Katanya Kaleb ini adalah
orang Kenas. Ya, Kaleb bin Yefune, orang Kenas. Siapa orang Kenas itu? Orang Kenas, dalam bahasa Inggrisnya Kenizzites, itu adalah cucu dari Esau. Jadi sebenarnya, waktu Ishak dan Esau itu bercabang, Kenas itu adalah dari keturunannya Esau. Jadi keturunan Edom ini bukan orang Israel. Nah, entah apa yang terjadi, tetapi kemudian dia pindah lalu kemudian mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa Israel. Dan ini sudah terjadi sejak dia di Mesir. Ya. Dia memilih, pokoknya saya mau menjadi bangsa Israel. Nah, kalau kalian ingat, ini pernah terjadi dengan siapa lagi? Dengan Ruth. Ya. Ruth adalah perempuan Moab. Tetapi ketika ada satu keluarga Yahudi, satu keluarga datang dari Bethlehem ke Moab. Lalu kemudian dia menjadi bagian dari keluarga itu. Dia melihat bagaimana Elimelek, sang ayahnya, memimpin mereka untuk membaca kitab Taurat. Bagaimana Naomi, ibu mertuanya, mengajarkan mereka sebagai menantu-menantu perempuannya. Dia melihat suaminya Mahlon, dia melihat Kilion, saudara iparnya. Dan dia membaca juga mungkin apa yang tertulis di dalam hukum Taurat ternyata berbeda total dengan peraturan-peraturan yang selama ini dia kenal di Moab. Dia membanding-bandingkan. Kenapa di Moab itu hamba-hamba, budak-budak akan diperbudak selama-lamanya, tetapi di dalam hukum Taurat ada peraturan budak itu pada tahun-tahun tertentu dilepaskan. Kenapa begini, kenapa begitu? Sehingga dengan membandingkan, si Ruth perempuan Moab ini menyadari bahwa ternyata menjadi orang Moab itu ujung-ujungnya mati. Lihat saja, kalau menyembah dewa-dewi yang disembah oleh Moab, nanti ujung-ujungnya harus apa? Harus mempersembahkan korban. Korbannya apa? Anak dia sendiri. Lalu sesudah mempersembahkan korban, apa yang terjadi? Dewanya kalau marah, bisa ada bencana alam, bisa ada kekeringan, bisa ada gagal panen, bisa ada diserang oleh bangsa-bangsa lain. Ternyata mengikuti dewa-dewi Moab, ujung-ujungnya mati. Tetapi mengikuti Tuhan, Yehovah, oh ada kebaikan. Ini masuk akal. Ini memiliki standar moral yang jauh lebih tinggi daripada yang dituntut oleh masyarakat dia sendiri bahkan. Dan dari situ dia membanding-bandingkan, dia pilih, saya mau menjadi orang Israel. Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ini adalah suatu iman, saudara. Ini adalah suatu pernyataan bahwa sekarang saya tidak mau lagi sama seperti kehidupan saya yang dulu. Dan saya yakin si Kaleb ini tidak lupa siapa nenek moyang dia yang sekian generasi sebelumnya itu pecah dengan Ishak. Ini adalah bangsa Israel, saya adalah bangsa Edom. Tetapi kemudian dia membuat suatu pilihan. Pilihan sadar, saya mau bersama dengan Tuhan. Apakah orang-orang muda di Grace juga memiliki kesadaran ini tentang identitasnya? Apakah kita hari ini bisa membedakan saya adalah orang Kristen, saya adalah anak Tuhan, dan saya tidak sama dengan dunia ini? Dunia ini memiliki peraturan-peraturannya sendiri. Dunia ini memiliki etikanya, norma-normanya. Kadang-kadang dielu-elukan, diagung-agungkan. Tetapi kalau diperhatikan, sebenarnya dunia ini penuh dengan kejahatan. Dan seandainya kita mau mengikuti apa yang diajarkan oleh dunia ini, mulai dari hal-hal kecil, misalnya bisa bohong putih. Ya bohong putih kalau misalnya kecil-kecil katanya nggak apa-apa. Tapi kalau diikuti saudara, bohong putih aja boleh. Berarti kalau abu-abu juga ya beda tipis lah ya, putih abu-abu. Nanti kalau abu-abu sudah boleh, berarti yang abu-abu gelap gitu kan. Kalau abu-abu gelap boleh, di mana garis pemisahnya? Tetapi Alkitab berkata, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
ternyata identitas saya sebagai orang Kristen telah memisahkan saya dari kehidupan saya yang lama. Rut memutuskan untuk meninggalkan Moab sama sekali. Udah, saya nggak mau tinggal di Moab lagi. Kalau mertua saya pulang ke Bethlehem, saya ikut ke Bethlehem. Kaleb bin Yefune, sekalipun dia orang Kenas, tetapi dia mau ikut dengan Israel. Nah saudara, orang-orang muda zaman sekarang telah kehilangan identitasnya karena ingin berusaha membaurkan diri, berbaur menjadi sama seperti teman-temannya. Tapi teman-temannya itu bukan anak Tuhan. Mereka mau berpakaian sama seperti teman-temannya. Mau nonton film-film yang sama yang teman-temannya tonton. Mau pergi ke konser yang sama yang didengarkan oleh teman-temannya. Mau melakukan hobi-hobi yang sama dengan yang teman-temannya lakukan. Tapi apakah kita adalah orang Kristen? Apakah kita adalah anak Tuhan? Kaleb dan Yosua, mereka membuktikan bahwa mereka punya iman. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah umat Tuhan. Dan saya memiliki suatu standar yang berbeda dengan semua bangsa lain. Waktu itu mereka memiliki ada namanya peraturan hukum hari Sabat. Dan ini Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi suatu tanda. Supaya bangsa Israel beda dengan semua bangsa-bangsa lainnya. Dan ini sengaja. Tuhan kasih suatu peraturan bukan dengan sembarangan. Ada suatu tujuan. Tuhan sengaja mau bikin supaya bangsa Israel beda total. Ada satu hari di mana semua bangsa-bangsa yang lain diingatkan, ini bangsa beda. Dia nggak bisa diajak kemana-mana, karena dia harus merenungkan firman Tuhan. Karena hari itu dia pakai untuk Tuhan. Hari ini dia nggak bisa diajak jalan-jalan. Hari ini dia nggak bisa diajak ke pasar. Hari ini dia nggak bisa, dia cuman mau berfokus kepada Tuhan. Ini yang membuat bangsa Israel menjadi suatu terang. Dan itu diingatkan setiap minggu. 7 hari sekali, bangsa-bangsa di sekelilingnya teringat, ini beda. Bangsa ini enggak sama. Ini adalah identitas kita, saudara. Nah, lalu kemudian, hal yang lain lagi, yang kedua, yang luar biasa dari Kaleb. Coba kita lihat di dalam Bilangan, pasal 14. Bilangan pasal 14. Saya bacakan satu ayat dulu. Ayat yang ke-24-nya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Cerita dari Bilangan pasal 14 ini adalah waktu Musa mengirim 12 orang pengintai. Lalu kemudian 10 darinya kembali dan membuat suatu laporan bahwa negeri itu jelek, negeri itu buruk. Katanya negeri itu memakan penduduknya. Maksudnya, mendiami negeri itu malah makin habis, malah makin kurus, malah makin melarat. Negeri itu memakan penduduknya. Lalu mereka bilang bahwa kota-kotanya berkubu, bahwa orang-orang yang tinggal di situ adalah raksasa, bahkan kami melihat diri kami seperti belalang dibandingkan mereka. Lalu mereka bilang kita nggak bisa. Kalau kita menyerang orang-orang Kanan itu, kita akan mati. Lebih baik kita pulang ke Mesir. Tetapi Kaleb dan Yosua mereka mengoyakkan pakaian mereka bilang tidak. Semua yang kami lihat itu baik, semua yang kami lihat itu bagus, negerinya luar biasa subur. Mereka membawa satu tandan anggur, saudara, dari Eskol. Dan tandan anggurnya itu saking penuhnya, saking banyaknya, satu tandan saja harus digotong 2 orang laki-laki dewasa. Satu tandan anggur, mereka kasih lihat hasil dari negeri itu. Lalu mereka bilang, Tuhan pasti akan memimpin kita akan menang. Kita akan masuk Kanaan itu. Hanya mereka berdua, dari 12, 10, mencoba untuk melemahkan semangat orang Israel. Tetapi hanya Kaleb dan Yefune. Karena apa katanya?
Lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. 10 yang pengintai yang lain takut karena mereka tidak punya iman. Dan mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan akan memimpin atau berperang untuk mereka. Oleh sebab itu maka mereka tidak berani melangkah. Dan mereka mau pulang saja. Heran juga saya. Mereka mungkin melihat, pertahanan dari kota-kota itu, lihat saja Yeriko. Dari galian arkeologi, diperkirakan Yeriko itu situasinya di atas bukit. Lalu kemudian minimal ada 2 lapisan tembok besar. 2 lapis tembok, berarti kalaupun musuh berhasil memanjat atau menembus lapisan tembok pertama, masih ada lapisan tembok kedua. Jadi mereka melihatnya saja sudah gentar. Mereka bilang, aduh ini yang di pegunungan itu ada orang-orang raksasa, yang di lembah-lembah ada yang pakai kereta besi. Kalaupun kita mau pergi dan memasuki negeri Kanaan itu, wah repotnya minta ampun. Bayangkan kita harus berperang berapa tahun. Bayangkan kita harus meninggalkan keluarga kita berapa lama. Bayangkan begini betapa susahnya begitu. Kok mereka takut susah, saudara? Karena mereka tidak yakin kepada Tuhan. Mereka tidak kenal kepada Tuhan. Tapi beda dengan Kaleb dan Yosua. Ingat, Kaleb sudah mengikut Tuhan sejak mereka masih di Mesir. Lalu kemudian Kaleb juga menyaksikan bahwa Tuhan bisa membawa orang Israel keluar dengan tangan yang kuat. Tadinya orang Israel pikir, kita tidak akan pernah bisa lepas dari Firaun. Kenapa? Karena Firaun kejam. Karena Firaun memiliki tangan yang kuat. Firaun perintahkan supaya semua anak laki-laki itu harus dilemparkan ke sungai Nil. Dan mereka harus tunduk dan mereka tidak punya pilihan. Sampai mereka nangis-nangis sekalipun mereka tidak bisa menolak. Mereka pikir kita akan mati di sini. Tetapi ternyata Tuhan punya tangan yang jauh lebih kuat daripada Firaun. Sudah keluar nih, dikejar sama Firaun. Tetapi di mana tidak ada jalan, Tuhan bikin jalan. Tiba-tiba laut Tuhan tiup lalu kemudian terbuka. Dan yang tadinya laut itu menjadi tanah kering. Dan mereka lewat menyeberang laut itu di atas tanah kering. Di mana tidak ada air, Tuhan kasih air. Di mana tidak ada roti, tidak ada daging, Tuhan kasih roti dan daging. Di mana tidak ada cahaya, Tuhan kasih cahaya, Tuhan kasih tiang api. Di mana lagi panas terik dan tidak ada yang bisa melindungi, Tuhan kasih tiang awan. Bahkan Tuhan kasih mereka kasut yang 40 tahun tidak rusak. Wow. Karena Tuhan tahu bahwa di padang gurun itu tidak ada yang jualan kasut, saudara. Kalau misalnya kasut mereka sudah hancur, gimana mereka jalan lagi? Jadi Tuhan bikin kasut mereka itu awet selama 40 tahun. Saudara, merek apa itu saya nggak tahu. Yang jelas bukan Cargill, bukan Bata, bukan Nike, bukan Adidas. Kalau ada merek padang gurun, ya mungkin kita beli juga. Kalau bisa tahan 40 tahun. Tapi masalahnya, kalau sepatu kita hari ini tahan 40 tahun, perusahaannya bangkrut, saudara. Sekali dibeli, nggak dibeli-beli lagi. Karena masih bertahan 40 tahun. Tuhan bisa melakukan semua itu, maka Kaleb percaya. Sekalipun ada raksasa, temboknya tinggi, tetapi Tuhan akan berperang untuk kita. Kalau Tuhan mampu membawa kita keluar dari Mesir, melintasi padang gurun selama 40 tahun, maka Tuhan mampu juga membawa kita masuk ke Kanaan. Tuhan mau supaya mereka komit. Orang Israel, mereka harus komit. Apa yang Tuhan tuntut dari mereka? Tuhan menuntut hidup mereka. Komitmen. Keluarga mereka serahkan kepada Tuhan. Kan peperangan. Perang itu artinya apa? Ya lawan musuh. Berarti kalau bukan saya membunuh musuh, musuh membunuh saya. Jadi Tuhan bilang, ayo kamu maju perang. Halau bangsa Kanaan itu. Supaya mereka tahu bahwa mereka selama ini telah berbuat dosa dan hukuman Tuhan sudah datang. Halau mereka semua. Kalau mereka tidak mau dihalau, bunuh. Semua yang
melawan, bunuh. Itu peperangan. Wow, Tuhan mau juga supaya mereka mempercayakan keluarga mereka kepada Tuhan. Karena kalau yang laki-lakinya maju berperang, mereka meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan istri mereka. Tetapi Tuhan mau mereka percaya saja, maju saja, jangan takut. Dan apa yang Tuhan tuntut dari orang-orang muda zaman ini tidak kurang dari itu. Menuntut hidup orang-orang muda. Menuntut komitmen. Serahkan kepada Tuhan hidupmu. Serahkan kepada Tuhan impian dan cita-citamu. Serahkan kepada Tuhan pekerjaanmu. Serahkan kepada Tuhan semuanya. Maka Tuhan yang akan bertindak. Nah saudara, banyak orang muda bilang, ya saya percaya kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan tuntut itu, kalau kamu benar percaya, ayo serahkan kepada saya. Boro-boro menyerahkan hidup kepada Tuhan. 10% saja nggak berani. 10% nih, Tuhan tuntut berapa? Seluruh hidup. Tapi 10% dulu. 10% sebagai lambang. Sebagai tanda. Kalau orang zaman sekarang bilang DP. Down payment dulu, artinya apa? Jadi. Tanda jadi. Tanda serius. Tanda komitmen. Tentu 10% itu bukan benar-benar DP atau apa. Tuhan nggak menuntut DP dari kita. Karena Tuhan menuntut semuanya, seluruhnya. Tetapi, hal yang kecil saja, kalau orang tidak beriman, maka dia tidak mampu, dia tidak mau memberikannya. Nah, bagaimana orang yang tidak berani menyerahkan kepada Tuhan, 10% saja bisa punya muka untuk menyalahkan 10 pengintai itu? Kita hari ini dengan mudahnya berkata, 10 pengintai ini, betapa tidak berimannya kalian. Tuhan sudah bawa kalian keluar dari Mesir, melewati padang gurun, sekarang sudah sampai di pintu gerbang Kanaan. Kamu mau balik. Masa kamu nggak percaya sama Tuhan? Ayo serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Tetapi hari ini, Tuhan menuntut hal yang sama, kita tidak berani kasih 10%. Bagaimana kita punya muka untuk menyalahkan 10 pengintai ini? Saudara, tadi saya kutip Mazmur pasal 37 ayat 5. Daud yang bilang. Dan Daud yang tahu. Karena pengalaman Daud, ini luar biasa. Waktu muda, tanpa tahu apa-apa, dia dipanggil. Lalu ketika dia sampai di rumah bapaknya, Nabi Samuel sudah di situ. Kemudian dia disuruh berlutut, tanpa tahu apa-apa juga. Tiba-tiba di atas kepalanya sudah dituangin minyak. Tiba-tiba tanpa tahu apa-apa, semua saudara-saudaranya sudah ngeliatin dia dengan mata terbelalak tak percaya. Waduh, ini apa ini? Daud tidak tahu apa-apa jadi raja, saudara. Jadi raja. Tanpa tahu apa-apa, dia dipanggil untuk memainkan kecapinya di istana raja. Oke, mungkin waktu itu dia sudah mulai tahu sedikit. Sudah mulai tahu. Tetapi Tuhan memimpin langkah demi langkah. Ketika ada datang singa, ada datang beruang, mau mengambil domba yang dia jaga. Tuhan berikan dia keberanian dan kekuatan, sehingga dia tangkap janggutnya. Saudara, siapa yang berani masuk ke Ragunan? Ya. Pergi ke Ragunan atau ke safari, buka pintu di safari situ, ya, di bagian daerah yang harimau itu. Terus kamu panggil singanya, kamu tangkap jenggotnya. Saya mau lihat. Berani lagi apa enggak? Tetapi Daud, makanya dia sampai ngelihat Goliat saja dia bilang apa? Ini bangsa yang tidak bersunat. Dia berani karena jenggotnya singa saja sudah dia tangkap. Beruang saja sudah dia pukul sampai lari. Saudara, Daud, dia bilang apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Itu yang dia tulis. Di dalam, masih di Bilangan pasal 14, ayat 8-nya, Yosua bilang apa?
Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apa? Jika Tuhan berkenan kepada kita. Jika Tuhan berkenan, saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita ikuti, masakan Tuhan tidak berkenan. Masakan Tuhan yang sudah memimpin orang Israel keluar dari Mesir sampai ke Kanaan, kemudian batal, tidak jadi membawa mereka masuk ke Kanaan. Tidak mungkin. Jadi Tuhan sudah pasti berkenan. Ini adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah pimpin saya masuk ke gereja yang benar, ini sudah pasti kehendak Tuhan. Karena ini gereja yang benar. Masakan Tuhan tidak memimpin saya terus kalau saya melayani Dia. Karena Tuhan menuntut, ayo percaya, ayo komit, hidupmu serahkan kepada Tuhan. Saudara, lalu hal yang ketiga, yang luar biasa dari mereka, adalah bagaimana mereka mengestafetkan perjuangan mereka. Mengestafetkan perjuangan mereka. Musa waktu itu akan mati, dan Tuhan sudah kasih tahu Musa tidak akan memimpin mereka masuk Kanaan. Jadi harus ada pengganti. Kalau baru Musa cari-cari pengganti, ya, habis Tuhan suruh Musa ya, naik ke puncak gunung, lihat itu semua dataran, semua tanah Kanaan itu. Kamu tidak akan memasukinya. Kalau baru pada saat itu Musa mencari pengganti, terlambat. Saudara, beneran. Oleh sebab itu, maka Musa dari awal, sudah ada Yosua dan Kaleb. Orang-orang muda yang mengikuti dan melayani Musa. Sejak masa mudanya. Dan Kaleb. Ya, Kaleb yang punya iman itu juga. Dia minta apa? Dia minta Hebron. Dia bilang sama Yosua, berikanlah kepadaku Hebron untuk menjadi milik pusakaku. Coba kita lihat sedikit deh, ya, di Yosua pasal 14. Dia minta Hebron, padahal itu adalah tempat yang susah. Ya, coba lihat dari ayat 6, Anda boleh baca sendiri dari ayat 6, tapi saya akan kasih highlight-nya dari ayat 10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Maksudnya sejak mereka keluar dari Mesir, ya, sejak mereka mau masuk Kanaan. Sudah 45 tahun loh. Ya. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun, aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikut Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi, dia minta apa? Dia minta Hebron. Ini adalah daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, kalau dia tinggal di pegunungan, maka kotanya itu akan sulit diserang oleh musuh. Tetapi kalau dia mau menyerang musuh yang ada di pegunungan, dianya juga sulit. Jadi kota yang di pegunungan itu sulit untuk dikalahkan. Tapi justru dia minta itu. Dan alasannya sangat inspiratif. Dia bilang apa? Sudah umur 85. 45 tahun sejak pertama kali mereka mau masuk Kanaan. Mereka diutus 12 orang. Katanya kekuatannya masih sama seperti dulu.
umur 40, umur 85, dia punya kekuatan yang sama. Dia bilang, saya kuat untuk keluar berperang. Karena saya kuat, maka kasih saya yang susah. Kasih saya yang sulit, yang berat, yang menantang. Karena orang lain tidak mampu. Orang lain sudah jadi tua, 85 sudah jadi kakek-kakek mungkin. Tetapi saya masih kuat. Dan karena saya masih kuat, kasih saya yang susah. Hai orang muda, jikalau kelemahanmu, kalau engkau lemah, maka Tuhan tidak akan kasih kamu tanggung jawab yang berat-berat. Tapi kalau kamu kuat, maka Tuhan bisa kasih kamu tanggung jawab yang lebih besar. Jadi jangan mengeluh kalau Tuhan memberikan kamu tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Karena Tuhan memberikan tubuh yang kuat dan sehat itu. Buat apa kalau bukan untuk dipakai? Buat apa Tuhan mengangkat Esther menjadi ratu? Kalau dia hanya diam-diam saja di istana Ahasuerus. Kalau dia diam diri ketika datang ancaman terhadap bangsanya. Buat apa Tuhan kasih Daniel kepandaian untuk menafsirkan mimpi? Buat apa Tuhan kasih kemampuan ini dan kemampuan itu, kekuatan, kalau bukan untuk dipakai? Jadi Tuhan telah menitipkan talenta, bakat, karunia-karunia kepada kita masing-masing secara unik. Tetapi Tuhan menitipkannya supaya kita memakainya. Kaleb waktu itu menyadari bahwa dia masih kuat berperang. Padahal usianya sudah tua. Berarti Tuhan mau memakai dia, Tuhan masih mau dia berperang. Kalau Tuhan nggak mau dia berperang lagi, ya udah Kaleb, kamu pensiun saja. Kamu nggak usah punya kekuatan itu. Tapi saudara, kalau Tuhan menuntut, ingat, supaya kita komit, maka Tuhan akan kasih juga supaya yang dia berikan kepada kita itu, kita komitkan kepada Tuhan. Kaleb waktu itu, dia minta ya, dataran-dataran yang tinggi itu, karena dia punya iman kepada Tuhan. Tapi, kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah iman saya seperti Kaleb? Dan orang-orang muda begini, orang-orang muda itu harus aktif. Orang-orang muda tidak boleh pasif. Karena menjadi pasif itu ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Tadi kita lihat di Yosua pasal 17 kan. Ada nggak kita baca yang 17? Oh belum. Yang di pasal 17. Ceritanya, waktu itu Efraim datang kepada Yosua. Dan mereka komplain. Mereka bilang apa? Bahwa tanah yang diundikan kepada kami ini daerah pegunungan juga. Nah, ada daerah pegunungannya, ada daerah dataran rendahnya. Katanya terlalu sempit. Yosua bilang kepada mereka, itu masih ada banyak daerah-daerah hutan. Ya, bukit-bukit hutan. Silahkan kamu buka. Tetapi orang Efraim bilang apa? Waduh, yang di bukit-bukit itu memang hutan-hutan. Ya, hutan-hutannya tidak didiami, tetapi bagian yang didiami itu adalah daerahnya orang Feris dan orang Refaim. Orang Refaim itu adalah keturunan raksasa, saudara. Dan kalian baca bahwa di situ ada orang Enak. Orang Enak itu adalah raksasa pada waktu itu. Goliat juga waktu itu adalah raksasa. Wah, ini susah. Kalau di dataran tinggi ada raksasa, di dataran rendah itu ada yang punya kereta besi. Kereta besi waktu itu teknologi paling mutakhir, dan kalau pasukan berjalan kaki ketemu kereta, ya wassalam pokoknya, ketemu di gerbang timur. Karena tidak bisa melawan, bagaimana caranya? Dia bisa melawan kuda, melawan kereta sendirian. Jadi mereka protes sama Yosua. Yosua bilang apa? Pasal 17, ayat yang ke-15. Ya. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya,
Dan sebenarnya waktu diundi oleh Musa pertama kali, itu undiannya berdasarkan kekuatan mereka. Di Bilangan pasal 33, ayat 54. Jadi, yang jumlahnya banyak, ya, suku itu akan dikasih daerah yang lebih besar. Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana, di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Ayat ke-16, mereka masih protes lagi. Lalu lanjut ke ayat 17. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye. Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Intinya Yosua berkata, kamu komplain bahwa mereka kuat. Serbu, serang, maka engkau akan mendudukinya. Kamu kuat, jumlah kamu banyak. Kamu bisa, Tuhan menyertai kamu. Kamu akan menghalau mereka. Ketika mereka komplain, responnya adalah percaya kepada Tuhan. Tuhan yang akan berperang buat mereka. Nah, saudara, mungkin kita pikir, nggak apa-apalah ya. Ini tadi saya bilang, bersikap pasif itu ada konsekuensinya. Dan akhirnya ternyata mereka tidak menghalau bangsa-bangsa itu. Ya. Sejarah mencatat mereka akhirnya tidak berhasil menghalau orang-orang di situ. Dan ada konsekuensinya. Ada percabangan yang sangat jelas. Mungkin kita hari ini berkata, nggak apa-apalah, fine-fine aja ya, hidup berjalan terus kok. Saya masih baik-baik saja. Saya tidak harus seaktif itu, saya tidak harus sekomit itu. Tetapi di sini Alkitab mencatat konsekuensinya. Akhirnya bangsa-bangsa itu tidak pernah dihalau. Akhirnya maka mereka dicobai. Akhirnya mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mereka mengikuti idola-idola bangsa-bangsa lain. Dan mereka jadi jauh dari Tuhan. Akhirnya jadilah zaman hakim-hakim. Di mana mereka kemudian diserbu oleh bangsa-bangsa sekeliling, mereka ditindas, sampai mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bantu mereka, kasih seorang hakim. Tapi kemudian mereka lupa Tuhan lagi, meninggalkan Tuhan lagi, dan repeat terus begitu selanjutnya, selama 400-an tahun. Ada suatu percabangan yang sangat jelas. Kalau seandainya mereka aktif, seandainya mereka berperang terus, seandainya mereka komit kepada Tuhan, dan menghalau bangsa-bangsa Kanaan itu, ada berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan. Ada berkat-berkat rohani yang Tuhan mau berikan, tetapi karena mereka pasif, mereka tidak mendapatkannya. Akhirnya, kehidupan mereka bercabang. Ada yang semangat, dan keturunannya luar biasa. Ada yang tidak semangat, akhirnya mereka jatuh. Saudara, ini bukan sesuatu yang bisa kita ukur dalam hitungan minggu atau bulan. Tetapi baru akan dilihat sesudah sekian tahun. Sesudah jangka waktu yang panjang. Baru akan terlihat hasil atau konsekuensi dari percabangan di pilihan itu. Nah, saudara, itu sebabnya orang-orang muda tidak boleh pasif. Jadi, Yosua dan Kaleb memahami ini. Jadi apa yang mereka lakukan? Di dalam pasal 15, Yosua, Kaleb yang sangat mengerti hal ini. Coba kita baca ayat yang ke-15-nya. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya.
Nomor satu, Kaleb ini bijaksana. Karena apa? Dia menantang orang muda. Ayo berperang. Siapa yang bisa merebut Kiryat Sefer? Ini adalah kota berkubu. Ini dihuni oleh raksasa-raksasa. Ini bukan kota yang gampang. Siapa orang muda yang berani merebutnya? Dia tahu bahwa orang-orang muda harus di-challenge. Orang-orang muda jangan pasif lalu berkata biar orang tua saja yang melakukannya. Orang muda yang harus maju, harus melakukannya. Jadi ditantang sama Kaleb. Nomor 2 hal yang bijaksana dari si Kaleb ini. Dia mau putrinya menikahi orang muda yang semangat. Dia mau putrinya itu menikahi laki-laki yang aktif, yang semangat untuk Tuhan, yang mau berperang secara rohani. Itu yang cocok. Yang dia cari bukan yang ganteng, bukan yang kaya. Dan Otniel tidak perlu takut miskin. Dia bisa mengalahkan Kiryat Sefer, dia bisa mengalahkan raksasa. Dia bersama dengan Tuhan. Maka kalau Tuhan bisa membantu dia untuk mengalahkan Kiryat Sefer, tidak mungkin Tuhan akan menelantarkan dia. Jadi sama sekali tidak dikhawatirkan Kaleb. Yang dia cari bukanlah daftar ini, ya, mesti punya mobil, punya rumah, rumah pribadi, ya, mobil pribadi. Yang penting bukan itunya, tapi imannya. Nah saudara, iman seperti yang dimiliki oleh Kaleb ini mau dia estafetkan. Dan ini yang keempat sekarang. Yang Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang kita inginkan toh. Ya. Ini warisan yang kita inginkan untuk keturunan kita. Banyak orang berkata bahwa emas itu adalah warisan yang bagus, karena emas harganya naik terus. Tetapi, menurut Petrus, di 1 Petrus, ayat 1 sampai 7, ayat 1, pasal 1 ayat 7. Iman yang sudah terbukti, itu nilainya lebih berharga, jauh dibandingkan emas. Jadi, warisan yang kita mau beri kepada anak-anak kita, itu adalah iman. Iman itu lebih berharga. Kalau memberikan emas, emas bisa dicuri, emas bisa habis. Tapi iman, kalau iman itu sudah terbukti, dia hanya akan makin kuat, dan makin kuat. Nah saudara, tapi iman macam apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita? Apakah iman yang kadang datang ke gereja, kadang tidak datang? Iman itukah yang kita wariskan? Saya bersyukur karena mayoritas jemaat Grace itu setia. Rata-rata datang, setiap minggu datang. Tetapi kalau kita mau anak-anak kita di dalam zaman yang begitu jahat ini, apa kita mau anak-anak kita datang hanya kadang-kadang saja? Zaman yang sekarang lebih jahat dibandingkan zaman dulu kita masih muda. Dan nanti zaman dari cucu kita lebih jahat lagi. Apakah cukup mereka datang 1 kali 1 minggu ke gereja? Apakah cukup mereka mendengarkan khotbah 1 kali setengah jam dalam 1 minggu? Padahal ada 24 kali 7 jam dalam 1 minggu. Apakah cukup hanya mendengarkan khotbah setengah jam, 45 menit, 1 jam? Apakah Anda ingin anak-anak Anda membaca Alkitab setiap hari? Apakah Anda ingin cucu Anda membaca Alkitab setiap hari? Berarti Anda ingin supaya anak-anak Anda mengajarkan cucu Anda untuk membaca Alkitab setiap hari. Apakah Anda ingin supaya anak-anak Anda terlibat di dalam kegiatan jemaat? Anda lebih suka mana? Anak-anak Anda
punya komunitas di gereja, atau punya komunitas badminton, padel, mancing, hiking, arisan, dan lain-lain. Bagi Anda, lebih pentingkah anak-anak Anda itu memiliki iman yang kuat atau memiliki bisnis yang sukses? Mana yang lebih penting buat Anda? Saudara, apa yang kita lakukan, itulah yang akan mereka warisi. Jadi kalau kita mau anak-anak kita membaca Alkitab, maka kita harus membawa mereka membaca Alkitab setiap hari. Kalau kita mau mereka punya banyak teman di gereja, bagaimana kita harus bersikap? Apakah kita akan menarik diri? Ya mereka tidak punya teman di gereja. Apakah kita mau supaya anak-anak kita nanti ikut terlibat di paduan suara, di orkestra, ikut berbagai macam kepanitiaan? Iman apa yang kita mau mereka warisi? Perjuangan apa yang kita mau teruskan kepada mereka? Kalau generasi yang sekarang tidak berjuang apa-apa, perjuangan apa yang mau diteruskan oleh mereka? Kaleb dan Yosua. Mereka dari muda, kemudian mereka sampai tua, mereka berperang. Lalu kemudian mereka menantang orang-orang muda di bawah mereka, yang akan melanjutkan. Tapi sebelum mereka berhenti, mereka sudah tantang terus, ayo siapa orang muda? Karena orang muda tidak boleh pasif. Orang muda harus aktif. Dan kemudian mereka harus mewarisi iman dari orang tua mereka. Tapi bukan iman yang kropos. Bukan iman yang ala kadarnya. Mereka perlu mewarisi iman yang kuat. Dan mereka perlu meneruskan perjuangan yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami tahu bahwa perjuangan iman itu adalah suatu keharusan bagi kami. Dan sejak kami diselamatkan, kami sudah berada di dalam perjuangan ini. Suatu perjuangan yang bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan roh-roh jahat. Dan kamilah medan tempur itu, sekaligus kami juga adalah yang berperang di dalamnya. Dan Engkau mau merebut pikiran kami untuk dikomitkan kepada kebenaran. Sedangkan iblis dan dunia ini ingin merebut hati dan pikiran kami untuk dijauhkan daripada Engkau dan dikomitkan kepada memenuhi hawa nafsu dan keinginan duniawi. Tuhan, biarlah peperangan rohani ini yang sedang berkecamuk di dalam kebudayaan populer yang berusaha untuk mengambil anak-anak muda. Biarlah Engkau yang menggunakan firman Tuhan yang merebutnya dan memenangkannya untuk Engkau. Kami adalah orang-orang yang sudah mengerti kebenaran. Maka kami pun menyerahkan diri kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami berjanji, kami bertekad bahwa kami akan menjadi suatu role model yang baik, supaya kami mewariskan iman yang kuat kepada generasi yang selanjutnya. Nah, mereka pun nanti akan meneruskan perjuangan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.